Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami dan juga kepada seluruh jamaah sekalian dengan wasiat yang sangat mulia. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari pegang teguh syariat-syariatnya. Mari tegakkan syariat salat wajib 5 waktu. Mari tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa maksiat itu hukumnya haram. Maksiat itu perbuatan yang akan mencokloskan kita ke dalam jurang neraka. Meski tampak indah, namun maksiat itu ternyata sangat menyengsarakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbatil jannatu bil makarihi wa hubbatin naru bisyahawati." Jannah itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Hadis riwayat Muslim. Maksiat itu meski tampak indah dan menyenangkan, namun memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan, baik dampak di dunia ataupun di akhirat. Ada banyak dampak negatif dari pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita selama di dunia ini. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat pertama, terhalangi dari ilmu. Pengaruh maksiat yang sangat mematikan adalah menghalangi pelakunya dari ilmu. Bagi umat Islam, ilmu adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka jika seseorang melakukan kemaksiatan, itu artinya ia sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ia akan terhalangi dari ilmu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i, adalah sosok ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya, terutama di bidang fikih dan hadis. Beliau adalah sosok ulama yang sangat cerdas, sangat kuat hafalannya. Ketika Imam Asy-Syafi'i duduk belajar di hadapan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i membacakan hadis di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik dibuat kagum dan terpana dengan tingginya kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya. Sampai-sampai beliau berkata, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran
fala tutfi'uhu bizulmatil ma'siyati. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Namun, sehebat apapun kecerdasan Imam Asy-Syafi'i, jika sudah berhadapan dengan kemaksiatan, maka pengaruh maksiat itu akan menghalangi diri dari cahaya ilmu. Imam Asy-Syafi'i pernah berujar, Bismillahirrahmanirrahim. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi'. Ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengaruh maksiat kedua, terhalangi dari rezeki. Pengaruh maksiat yang kedua adalah terhalangi dari rezeki. Sebagaimana ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan berarti membuahkan kemiskinan dan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bizzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalangi rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis hasan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pengaruh maksiat yang ketiga, hati menjadi hampa. Merupakan pengaruh maksiat yang paling besar adalah hati menjadi hampa. Seorang yang berbuat maksiat akan mendapat kekosongan pada hatinya. Orang yang melakukan maksiat, hatinya menjadi semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kekosongan hati ini tidak dirasakan kecuali orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Sebagaimana sakitnya luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup dan tidak dapat dirasakan oleh orang yang mati. Kalaulah dosa-dosa itu tidak ditinggalkan karena akan adanya kekosongan hati, maka seseorang yang berakal tentu bebas untuk meninggalkannya. Dalam sebuah perkataan hikmah disebutkan, fa in kunta qad awhasatka zunuba fada'ha iza si'ta wasta'nas. Jika dosa-dosa telah membuatmu hampa hati, maka tinggalkan saja dosa-dosa itu. Jika engkau mau, pasti engkau akan merasa bahagia. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pengaruh maksiat yang keempat, terkucil dari manusia yang baik. Jika Anda mendapati seseorang yang terkucil dari manusia yang baik, sangat mungkin sekali itu adalah pengaruh maksiat yang ia perbuat. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, secara tidak langsung, ia sedang menjauhi dari komunitas orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Sehingga terciptalah jarak antara dirinya dan individu atau komunitas orang-orang yang gemar berbuat baik. Apa akibat dari kondisi ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan manfaat dari keberadaan teman yang soleh. Tidak ada orang yang akan mengingatkan ketika dirinya berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada orang yang akan mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Sementara dirinya akan terus terseret semakin jauh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Kemungkinan yang kedua, ia akan bergabung dengan orang lain yang memiliki perilaku yang sama. Sama-sama suka berbuat dosa dan maksiat.
mereka akan membentuk sebuah kekuatan, yakni kekuatan keburukan dan kebatilan. Mereka berperilaku buruk, gemar melakukan maksiat, bahkan mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat. Pelaku maksiat yang terkucil dari teman atau komunitas orang-orang yang baik, ia akan merasa terasing. Bahkan sangat mungkin rasa keterasingan ini akan terjadi antara dirinya dengan istrinya dan anak-anaknya. Salah seorang salaf berkata, "Inni la'asiyallah fa'arozalika fi khalqi dabbati wamro'ati." Sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruhnya pada tingkah hewan tungganganku dan akhlak istriku. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat yang kelima, urusan menjadi sulit. Pengaruh maksiat ini juga berdampak pada persoalan urusan yang dihadapi sehari-hari. Saat seseorang menghadapi sebuah masalah, tentu ia mengharapkan jalan keluar sesegera mungkin. Proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini akan menjadi lebih sulit akibat kemaksiatan yang ia lakukan. Persis seperti kebalikan dari takwa. Ketika seseorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla ganjar upaya ketakwaan itu dengan kemudahan dalam menghadapi setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Quran Surah At-Tolak. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat yang keenam, hati jadi gelap. Apa yang akan kita rasakan ketika kita berada di sebuah ruangan yang gelap, gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun? Tentu yang kita lihat hanyalah kegelapan di sana-sini. Sesehat apapun mata yang kita miliki, tak akan ada gunanya ketika berada di ruangan yang gelap dan pekat. Apa yang akan kita lakukan ketika berada di jalanan yang gelap gulita tanpa cahaya? Tentu kita akan berjalan ke sembarang arah, tabrak sana, tabrak sini, terperosok ke kanan, terperosok ke kiri. Kita akan kehilangan arah, kita akan tersesat. Seperti itulah suasana hati ketika dipenuhi dengan kemaksiatan. Hati akan menjadi gelap gulita akibat pengaruh maksiat yang dilakukan oleh pemilik hati itu. Apabila hati telah gelap pekat, maka ia akan memberikan petunjuk yang tak berarah kepada anggota badan. Langkah kakinya akan tersesat, gerakan tangannya akan tak terarah, ia terlepas dari petunjuk dan hidayah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna lil hasanati nuram fil qalbi, wa zinam fil wajhi, wa quwwatam fil badani, wasi'atam fir rizqi, wa mahabbatam fi qulubil khalqi, wa inna lis-sayyi'ati zulmatum fil qalbi, wa saynam fil wajhi, wa wahnam fil badani, wa naqsam fi rizqi, wa baghdatam fi qulubil khalqi." Sesungguhnya kebaikan itu memiliki pancaran yang akan tampak di wajah, cahaya yang ada dalam hati, keluasan di dalam rezeki, kekuatan di dalam badan, dan kecintaan di dalam hati-hati para makhluk. Sebaliknya keburukan itu memiliki pancaran warna hitam yang tampak di wajah, kegelapan di dalam hati, kelemahan di dalam badan, kesempitan di dalam rezeki, serta kebencian di dalam hati-hati para makhluk. Raudatul Muhibbin wa Nuzatul Mustaqim, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah.
Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat yang ketujuh, hati dan badan menjadi lemah. Pengaruh maksiat ini juga berdampak pada lemahnya hati dan badan. Hati yang sehat dan kuat adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya sebagai buah dari ketaatan. Semakin banyak amal ketaatan, semakin banyak pula lah cahaya yang masuk ke dalam hati. Maka hati juga menjadi semakin kuat dan sehat. Sedangkan hati yang sakit dan lemah adalah hati yang dipenuhi dengan kegelapan sebagai buah dari kemaksiatan. Semakin banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, semakin banyak pula lah kegelapan yang meliputi hati. Maka hati juga menjadi semakin lemah dan sakit. Orang jahat dan banyak dosa, meski memiliki tubuh yang kekar, ia tetap saja disebut sebagai orang yang lemah. Kekuatan fisiknya akan selalu mengkhianatinya ketika jiwanya sedang membutuhkan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat yang ke-8, berat untuk taat. Pengaruh kemaksiatan yang tak kalah bahaya lainnya adalah menjadikan seseorang merasa berat untuk taat. Ketika seseorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, noda-noda hitam kemaksiatan yang menggerogoti hati tersebut menjadikan jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh maksiat yang ke-9, memendekkan dan menghilangkan berkah usia. Mana bisa memendekkan usia manusia? Bisa. Perbuatan maksiat dapat memendekkan usia seseorang. Jelasnya, perjalanan usia seseorang itu selalu diiringi dengan keberkahan. Keberkahan itu hanya dapat diraih jika ia gunakan usianya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, jika perjalanan usia seseorang hanya digunakan untuk kemaksiatan, maka ia akan kehilangan keberkahan. Sementara usianya tidak akan pernah berhenti melaju. Aqulu qawli haza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.